Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Mimin dari MatIDN akan membahas soal-soal yang telah Mimin berikan pada story IG MatIDN karena banyak sekali yang request, Min itu gimana caranya Min pembahasannya dong, Min yang bener begini Min kan yang C bener Min kok yang itu dan lain sebagainya. Sebelum kita bahas, Mimin ulangi lagi apa yang udah Mimin jabarkan bahwa terkadang dalam mengerjakan soal-soal MTK itu apa yang kita dapat dari hasil menghitung berbeda dengan apa yang ada di pilihan gandanya. Oleh karena itu kalian harus bisa mengubah bagaimana suatu bentuk-bentuk baik itu pecahan, akar, dan lain sebagainya ke bentuk yang dimau oleh si pembuat soal yang telah dipaparkan di pilihan gandanya. Langsung aja kita bahas. Nah, di sini yang pertama, tentunya kelihatannya mudah ya, tapi terkadang ya kita bisa salah dalam mengubahnya maupun ya bisa aja kalian salah hitung gitu ya. Nah, di sini yang pertama yaitu bentuk pecahan. Gimana bentuk 3/5 ini menjadi bentuk salah satu dari si pilihan ini. Nah, biasanya kalau pecahan kayak gini ya jawabannya kalau nggak koma-komaan ya diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Kenapa jadi pecahan campuran? Karena si pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, caranya gimana? Nah, wah ini nggak ada koma-koma nih. Berarti ini ya minimal harus dibikin atau dicoba menjadi bentuk pecahan campuran. Itu 23 bagi 5 kan. Nah, tinggal kalian bayangkan aja 23 bagi 5 itu dapatnya berapa. Nah, yang paling mendekati itu adalah 4 ya. 4 koma kan harusnya ya. Nah, di sini nggak ada 4 koma, berarti kalau mau dijadiin pecahan campuran, tulis aja dulu si penyebutnya 5. Karena dapatnya 4 koma, berarti di sini depannya 4 gitu ya. Nah, sekarang tinggal sisanya aja kalian tulis di atas, yaitu kan 5 kali 4 20. Di sini atasnya 23, berarti 20 itu supaya jadi 23 ya tinggal ditambahin 3 ya. Udah, berarti udah jawabannya ini ya. Set, itu yang B. Nah, ini bisa juga kebalik ya. Dari pecahan campuran gimana cara dapat pecahan biasanya. Nah, misalkan contohnya 5, 7 per 2. Nah, ini sama aja sebenarnya prosesnya, cuman ya kebalik. Kalian tinggal kaliin 2 kali 5, habis itu ditambahin. Jadi 2 kali 5 10, 10 tambah 7 sama dengan 17 per 2. Oke, nah seperti itu, gampang bukan? Oke, selanjutnya adalah ada bentuk-bentuk pecahan ya. Gimana nih kalau misalkan kalian dapat bentuk pecahan-pecahan yang seperti ini, diubah menjadi bentuk yang ada di pilihan ganda ya. Oke, kita coba bahas yang pertama. Ada 5x plus 6 per 2. 5x plus 6 per 2. Nah, kalau ada bentuk yang pernya panjang kayak gini, dibagi 2, kalian harus lihat si angka-angkanya ya. Di sini kan 6 bisa dibagi 2. Tetapi 5 nggak bisa dibagi 2. Oleh karena itu, kalau 5-nya nggak bisa dibagi 2, harusnya sih ya tetap ditulis 5 per 2 ditambah, nah yang satu kan 6 dibagi 2. Jadi si pecahannya bisa ke kiri dan kanannya. Sehingga hasil akhirnya adalah 5 per 2x tambah 3. Nah ini jawabannya. Nah jawaban yang salah tuh kalau kalian ngerjainnya kayak gini ya. Bagi 2, 6 sama 2 jadi 3. Jadi jawabannya 5x plus 3. Nah ini salah. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi si 2-nya itu harus kalian pecahin ke kiri dan kanan. Kalau dia ada 2 suku, baru dibagi. Nah, yang bisa dibagi ya dibagi. Tapi kalau yang nggak bisa ya tetap ditulis ya. Nggak usah dibagi kalau jawabannya belum ada ya. Oke, berarti ini jawabannya adalah 5 per 2x tambah 3. Apakah ada? Ada ya, yaitu yang D untuk yang ini. Nah, sekarang yang kedua, kalau dia ada pecahan di sebelah kiri doang, kita tulis dulu 3 per 2x tambah 6. Yang nggak boleh kalian lakukan ya kayak tadi ya, 6 bagi 2 sama dengan 3, jadinya 3x plus 3. Nah ini salah, yang benar adalah ini duanya cuma punya si 3 doang ya, sehingga ini nggak bisa kalian apa-apain
Dan kalau kalian nggak ada jawaban yang seperti ini nih, seperti yang 3x per 12 6 pas ngerjain, nah berarti alternatifnya ya kalian harus samain penyebutnya, yaitu karena dia penyebutnya 2. Ingat ya, ini penjumlahan atau enggak pengurangan pecahan itu harus sama penyebutnya. Berarti ini penyebut yang dipakai adalah 2. Habis itu diapain? Ya tinggal kalian bagi ke sini. 2 bagi 2 1. 1 habis itu dikaliin ke atas. Berarti 2 bagi 2 1 kali 3 ya 3. X ya, jangan lupa X-nya. Ditambah nih juga 2 bagi, ya ini ternyata 1 aslinya ya. 2 bagi 1 2 kali 6 12. Nah, berarti hasil bentuk pecahan yang udah sama penyebutnya adalah 3x plus 12 per 2. Apakah ada? Ada ya, yaitu yang D. Nah, ini bentuk yang betulnya ya. Jadi seperti itu ya untuk mengerjakan pecahan. Kalau dia yang satu udah ada penyebutnya harus disamakan ke bentuk yang satunya gitu ya. Tetapi kalau dia udah ada penyebut dua-duanya, ingat yang bisa dibagi ya dibagi. Tapi yang nggak bisa ya tetap ditulis aja kayak yang pertama ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk yang ketiga. Yang ketiga, nah ini juga sebenarnya mirip-mirip aja ya. Ini bentuk pecahan, cuman sebelah doang pecahannya. Nah, ini kan langsung aja ini dibagi. Serat-serat. 4-nya jangan kalian bagi, karena dia nggak punya pecahan. 2 bagi 2, 1x. Ya udah, ini jadinya 14x doang. Yaitu yang B. Oke, seperti itu ya. Lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini ada bentuk yang ada akar-akarnya gitu ya. Nah, kalau bentuk akar biasanya sih kalau dia letak akarnya di bawah itu harus dirasionalkan ya. Tetapi kalau yang ini bentuk akarnya ada di atas. Nah, kalau bentuknya ada di atas, kalian udah dapat hitung-hitungan yang kayak gini nih jawaban kalian, tapi belum ada di PG, ya kalian lihat-lihat lagi. Kalian dapatnya kan akar 2 per 4. Akar 2 per 4 jangan kalian bagi 2 sama 4, itu nggak boleh ya. Tetapi kalau dia akarnya gede, bagi 4, nah ini baru boleh kalian bagi jadi akar 1/2 gitu ya. Ini kalau dia akarnya panjang. Tapi kalau dia kayak gini doang, itu berarti akarnya punya si 2 ya. Nah ini ngubah bentuknya tinggal kalian lihat akar 2 itu depannya angka berapa. Ini aslinya ada angka 1 ya. Jadi ini kalau kita pisahin jadinya 1/4, si akar 2-nya jadi ke tengah gitu ya. Set, dah, itu doang. Gampang ya. 1/4 akar 2 ada enggak? Nah, di sini ada ya, yaitu yang A, gitu. Nah, tapi kalau dia akarnya ada di bawah tuh biasanya dirasionalkan ya. Kayak coba ya. 4 per akar 2, misalkan kalian dapatnya begini. Ya dirasionalkannya tinggal dikaliin sama akar 2 per akar 2. Jadi sama dengan pernya 2, 4 atasnya, akar 2 yang atas nggak diapa-apain, baru dibagi 2 akar 2. Nah ini kalau dia akarnya di bawah, jadi harus dirasionalkan. Tapi kalau ini akarnya di atas, yaitu jawaban yang ini ya. Oke. Selanjutnya ada min akar 2 plus 1. Nah ini banyak yang kekecoh ya dari yang saya lihat di jawaban di PG. Karena jawaban aslinya tinggal ubah posisi doang. Nah di sini kan akar 2-nya minus tambah 1. Kalian nemu jawabannya kayak gini nih pas kalian ngitung-ngitung. Terus lihat di PG-nya ternyata kayak kok beda, kok akarnya ada yang plus, kok ada yang satunya min. Nah, pertama-tama kalian coba putar aja ya. Di sini kan satunya positif ya. Habis itu akar 2-nya yang min. Nah, biasanya kalau dia jawaban-jawabannya itu yang positif ditaruhnya di awalan gitu ya. Yang negatif-negatif ditaruhnya di belakang-belakang. Jadi karena satunya positif, ditulisnya duluan. Si akar 2-nya negatif, ya tulis min akar 2. Udah, kayak gini apakah udah ada jawabannya? Ada kan langsung, C. Gitu ya. Tapi kalau nanti dia misalkan soalnya begini, terus nggak ada di pilihan ya, ngubahnya ya bisa kayak gitu juga. Akar 21 ada nggak di pilihan? Seperti itu ya, kalau dia yang seperti ini. Tapi untuk yang ini jawabannya ini. Oke, jadi jangan lupa sebelum kalian kayak faktorin kalau dikeluarin gitu-gitu, coba kalian putar dulu bentuknya ya. Jadi yang positif taruh depan, yang negatif biasanya ditaruh belakang atau ditukar posisi kalau dia positif dua-duanya ya. Oke, seperti itu.
Oke, untuk soal berikutnya di sini ada bentuk akar, yaitu akar 24. Kalian udah ngitung-ngitung suatu ya soal gitu, terus dapatnya akar 24 tapi nggak ada di pilihan. Nah, gimana caranya mengubah ke yang ada di pilihan itu ya? Nah, biasanya kalau dia bentuk akar, itu kalau nggak bisa diakarin secara penuh, maksud secara penuh itu kayak akar 16, akar 25 nih yang penuh gitu ya. Tapi yang kalau kayak akar 24, akar 8, akar apa lagi 18 dan seterusnya, kalian harus ubah menjadi bentuk yang sederhana dengan cara memilih perkalian yang menggunakan angka-angka yang kayak gini ya, kayak apa? Pokoknya angka-angkanya bisa diakarin. Kayak 4, 9, berapa lagi? 16, 25, 36, dan seterusnya. Nah, ini yang wajib dipilih untuk mengubah dari bentuk akar ya. Nah, 24 itu kan bisa menggunakan 4 ya, 4 ya. 4 kali 6 ya. Nah, karena dia akar, kita akarin gitu. Sehingga yang bisa diakarin kan 4. Jadinya akar 4 itu 2, akar 6 kan nggak bisa tetap ditulis. Sudah, berarti bentuk sederhana dari akar 24 itu adalah 2 akar 6, yaitu yang A. Nah, kenapa sih akar 24 nggak dipilih menjadi akar 8 kali akar 3? Karena ini nggak ada yang bisa diakarin ya. Kalau kalian milihnya kayak gini, si akar 8-nya yang harus disederhanain lagi jadi 4 kali 2. Yaitu jadinya 2, yaitu dari akar 4. Akar 2 sama akar 3 kan nggak bisa diakarin, tapi dia bisa dikaliin, yaitu jadi akar 6. Kan sama tuh jadinya. Tapi prosesnya lebih panjang ya. Makanya kalian harus langsung pilih dari angka-angka 4, 9, 16, dan seterusnya ini. Oke, seperti itu. Yang selanjutnya adalah bentuk yang aljabar gitu, cuman ya misalkan untuk yang pertama di sini kalian udah nemu jawaban min 4 dikali 2x min y, tapi nggak ada di pilihan ya. Nah, alternatifnya kan bisa aja dikali pelangi 2x min y, kali pelangi ke dalam gitu ya. Jadinya kan berapa? Min 8x plus 4y. Apakah ada jawaban kayak gini? Nggak ada kan? Nah, alternatif lainnya adalah ya minusnya yang masuk ya, yaitu jadinya langsung di bawah sini. Minnya masuk jadi min 2x plus y kan. Ada jawaban kayak gini? Kayaknya nggak ada ya. Nah, si y-nya kan positif ya. X-nya negatif di situ, maka ini bisa kita putar jadi y min 2x. Ini kan sama ya, setara ya. Apakah ada yang kayak gini? 4. Nah, ternyata kayak gitu ada ya. Oke, jadi gitu jawabannya. Bisa juga yang 4-nya doang masuk ya. Jadi min 4-nya masuk jadi 8x. Habis itu min 4y. Ini bisa aja kayak gini ya. Tapi di situ maunya yang ini. Oke, jadi kalau dia bentuknya yang kayak gitu, ada bentuk min-minnya biasanya dimasukin. Nanti dilihat siapa yang positif taruh depan, yang negatif taruh belakang untuk jawaban yang ini. Oke, untuk yang selanjutnya adalah min x min 6. Kalian udah nemu kayak gini tapi nggak ada di jawaban. Nah, di sini hati-hati ya, jangan sampai kalian jawabannya x plus 6. Kenapa x plus 6 dikali min 1 kak? Nah, itu nggak boleh ya. Kalau kalian dikalikan min 1, dia harus setara ya. Artinya kalau yang si min x min 6 nya kalian kali min 1, dia harus ada pernya lagi yang dikali min 1 juga. Nah, ini kalau kayak gini kan nggak boleh hasilnya jadi x plus 6 doang, tapi harus x plus 6 min 1 harusnya ya. Tapi untuk yang ini, jawabannya maunya adalah dia mau dijadiin minnya keluar. Coba dikeluarin minusnya, coba. Minusnya, habis itu dikurungin sisanya. Nah, di sini ada min x plus 6 itu yang C ya. Bisa juga misalkan
Oke, yang selanjutnya di sini ada bentuk aljabar juga yang ada pangkat-pangkatnya. Gimana cara kita menyetarakan atau mengubah dari bentuk yang kita dapat ini menjadi bentuk yang ada di PG ya. Oke, di sini ada 6x min 8x kuadrat ya. 6x min 8x kuadrat. Nah, ini jawabannya bisa aja x-nya keluar, set. Habis itu 6 min 8x. Bisa aja kayak gini ya. Ada nggak jawaban kayak gini? Nggak ada ya. Bisa juga dia siapa yang keluar? Duanya yang keluar. Kalau duanya yang keluar, sisanya adalah 3x min 4x kuadrat. Jawaban kayak gini ada nggak? Nggak ada ya. Jadi coba yang lain lagi. Jadi yang keluar itu nggak cuma 2 tapi sama x coba. Berarti 2x yang keluar, sisanya apa? Sisanya berarti ya 3 untuk yang kiri, yang kanannya adalah 4x. Apakah ada? Ada ya itu. Oke, ini yang betulnya. Tapi bisa juga yang keluar itu adalah coba min 2x bisa aja ya. Jadi kalau yang keluar min 2x berarti nanti yang ini jadi min 3 kan karena isi 6-nya positif. Yang ini jadi plus karena negatif asalnya tuh ya. Plusnya berarti 4x. Atau ini jadi min 2x 4x min 3 ya. Oke, ini untuk yang ini ya. Jadi itu ada macam-macam bentuknya tergantung di mana di PG-nya ya. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Tapi di sini dia maunya yang ini ya. Oke, seperti itu ya cara merubahnya ya untuk bentuk pemfaktoran yang kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang satu lagi. Nah, ini bentuk yang sering banget ya, yaitu selisih kuadrat. Jadi kalau ada bentuk kuadrat dikurang atau selisih kuadrat, A kuadrat min B kuadrat ini sering banget keluar di kuantitatif atau bentuk soal-soal ya persamaan kuadrat, limit, dan lain sebagainya ya. Dimana untuk mengubahnya pemfaktorannya adalah jadi A plus B, A min B. Atau juga ya ini sama aja ya, A min B, A plus B. Ini tukeran posisi kayak gini jangan kalian sampai bingung ya ditukar doang. Ini sama beda ya, ini sama aja ya kalau perkalian. Oke, di situ soalnya adalah 4x kuadrat min y kuadrat. Oke, gimana faktornya? Nah, ini bisa aja atau kalian jangan sampai wah ini x kuadrat min y kuadrat dia jadi 4x min y 4x plus y kak. Nah, ini salah. Kenapa salah? Si 4-nya ya, 4-nya itu salah ya. Yang benar adalah si 4x kuadrat itu aslinya adalah si 2x yang dikuadratin sama y yang dikuadratin. Sehingga bentuk A min B A plus B-nya adalah ini kan sebagai A ya, sebagai B ya. Berarti A-nya adalah 2x dikurang B-nya itu Y sama 2x yang ditambah Y. Jadi ini pemfaktorannya pokoknya dia kembar cuma beda tanda ya. Atau bisa juga disebutnya sekawan atau lawan ya. Sekawan lawan gitu ya. Di bentuk merasionalkan tuh sering ada ya. Oke, kita lihat 2x min-nya 2x plus y apakah ada? 2x min-nya 2x plus y ada yaitu yang B. Bisa juga nih nanti bentuknya kebalik ya. 2x plus y sama 2x min y. Seperti itu. Selanjutnya adalah bentuk pecahan ya. Di sini bentuk kayak gini tuh sering banget di soal-soal kayak fungsi komposisi inverse ya. Atau ya iya betul bentuk fungsi komposisi inverse di mana fungsi inverse untuk bentuk pecahan kan ada cara cepatnya ya. Terus kalian udah pakai cara cepat ternyata bentuknya kayak gini minus di depan atau balik-balik. Gimana cara ngubahnya menjadi bentuk yang sesuai di pilihan gandanya. Oke, jadi kalau ada bentuk pecahan kayak gini, yang perlu kalian perhatikan ya pasti tandanya ya. Jawaban kayak gini tuh macem-macem nanti yang bentuk setaranya ya. Jadi bisa aja si min 3-nya taruh depan, x-nya belakang, x min 2 kayak gini ada enggak ya. Bisa aja bentuknya min 3, min 4x, min 2-nya taruh depan, plus x. Ada enggak jawaban kayak gini? Ini sama aja, ini betul semua ya. Nah, tapi ada cara yang lain di mana bisa kalian lakukan adalah dengan cara mengalihkan dengan sesuatu ya. Dan mengalihkannya itu harus setara ya, kayak bisa dikalikan 2 per 2,
3/3. Nah, yang paling sering itu dikaliinnya sama min 1 per min 1 ya. Dimana kalau dikali min 1 per min 1, yang minus-minus itu pasti hilang nih. Jadi min 1 dikali min 4x jadi 4x, min 1 dikali min 3 jadi plus 3, min 1 dikali x jadi min x, min 1 dikali min 2 jadi plus 2. Itu dikalinya pelangi ya. Apakah jawaban ini ada? Belum ada ya. Di sini ada x yang negatif. Ingat, kalau ada bentuk yang negatif ditaruhnya di belakang. Jadi si 2-nya taruh depan, si x yang ini taruh belakang. Ini cuma ubah posisi doang ya, jadi nggak ngubah tandanya. Oke, jadi ini jawaban ini benar, dan jawaban yang sesuai di PG-nya adalah kayaknya ini ya, yaitu 4x plus 2 sama pernya 2 min x yang A ya. Nah, gitu ya. Ini semua sama ya. Ini setara ya semua, tapi di sini dia maunya yang ini. Oke, seperti itu untuk bentuk soal yang itu ya. Kalau yang ini dia dikalinya min 1 per min 1. Ingat, kalau dikalikan dengan sesuatu harus sama ya. Dikali 2 per 2, dikali 5 per 5, dikali min 1 per min 1, dan seterusnya. Oke, untuk soal yang satunya itu ada min x plus 3 per x dx min 5. Prosesnya ya kayak tadi ya, boleh kalian tuker, boleh kalian kalikan, tapi di sini kalau kalikan min 1 per min 1 kayak tadi, dia dapatnya x min 3 ya per min 2x plus 5 ya. Apakah ada? Nggak ada ya. Bisa juga nih ditukarnya jadi 5 min x nih, 5 min x, tapi kayaknya nggak ada ya. 5 min 2x nggak ada juga, karena dia maunya adalah cuma ditukar posisi yang atasnya ya, yaitu jadinya si 3 karena positif taruh depan, si x yang negatif taruh belakang, per 2x min 5 nggak ngapa-ngapain. Dia cuma ditukar nih yang atasnya doang ya. Jadi itu jawaban untuk yang ini, yaitu yang A ya. Ya, jadi alternatifnya untuk bentuk pecahan ya, kalian bisa kalikan dengan 2 per 2, 3 per 2, 0, 0 per 0, min 1 per min 1, dan seterusnya. Bisa juga diubah posisi doang, seperti itu. Oke, yang selanjutnya di sini ada bentuk x pangkat 3 per 2, atau bentuk ya anggap aja bilangan berpangkat. Gimana cara ngubahnya dari apa yang udah kita dapat ini, yaitu x 3 per 2 ini, menjadi bentuk yang ada di PG. Nah, tentunya kalian harusnya sih udah tahu ya, mungkin juga ada yang belum. Kalau ada bentuk pangkat yang pangkatnya pecahan, itu bisa diubah menjadi bentuk akar, dimana nanti yang atas angkanya itu jadi di dalam, yang di bawah itu jadi di luar, gitu ya. Nah, terus untuk x 3 per 2, harusnya dia jadinya kan apa? X, di dalamnya 3, di luarnya 2. Atau enggak, kalau dia akar 2 nih, di akarnya nih, yang kecilnya ini, itu boleh juga nggak ditulis ya. Emang biasanya nggak ditulis kayak gini ya. Jadi akar x pangkat 3. Tapi apakah ada? Nah, adanya 3 akar x gitu ya, atau yang c ya. Tapi itu salah ya, beda sama ini ya. Nah, ada bentuk lainnya ya dari x pangkat 3 per 2. Dimana untuk x pangkat 3 per 2 ini banyak banget sering ditemui di soal-soal turunan integral ya. Karena kan kalau turunan x-nya dikurang 1, integral x-nya ditambahin 1 gitu ya. Jadi untuk kayak gitu itu kayak ada bentuk-bentuk yang sering banget ya, kayak kalau x pangkat setengah itu jadinya adalah akar x. Nah, terus x pangkat 3 per 2 itu jadinya itu adalah x akar x ya. Selanjutnya x pangkat 5 per 2 itu ada x kuadrat akar x. X pangkat 7 per 2 itu jadinya adalah x pangkat 3 akar x. Nah, ini biasanya tuh turunan tuh di sini nih sering banget ya. Jadi kalau akar itu adalah setengah, kalau x akar x itu 3 per 2, x kuadrat akar x itu 5 per 2, dan seterusnya. Jadi untuk yang ini jawabannya ini ya. Kenapa begini? Karena si x akar x itu aslinya adalah x pangkat 1 ketemu sama x pangkat setengah. Dimana kalau ada eksponen itu x-nya kalau dikalikan, atau ini x ini bilangan pokoknya dikalikan, maka pangkatnya bakal nambah. Dimana 1 tambah setengah itu adalah
3/2, bener kan? Jadi ini setara sama ini. Dan boleh juga yang ini, tapi ini enggak ada. Jadi dia maunya yang ini ya, yaitu yang A gitu ya. Nih hafalannya, kalau mau dihafalin setengah akar X, 3/2 X akar X, 5/2 itu X kuadrat akar X, dan seterusnya. Dan yang terakhir di sini bentuknya adalah mencari nilai X ya, dimana ini merupakan bentuk-bentuk persamaan. Jadi di sini mungkin masih banyak yang salah ya, bentuk-bentuk kayak gini kapan sih dikali, kapan sih dibagi, kapan sih diubah tanda jadi plus jadi minus gitu ya. Nah, yang pertama di sini ada min X/2 sama dengan 8. Nah, hubungan si variabel X sama si 2-nya ini itu dibagi ya. Jadi kalau dia dibagi, harusnya sih si per 2-nya ini kalau pindah tuh jadi dikali. Jadi nanti min X sama dengan 2 kali 8 itu 16. Nah, kalau udah kayak gini X-nya dibagi lagi atau dikali lagi sama min 1, jadinya min 16. Boleh juga kalian nganggapnya kayak gini ya. Jadi kedua ruas dikali sama min 2 gitu ya. Jadinya min 2 dikali min X/2 min 2 dikali 8. Ingat ya, kalau udah dikalikan semuanya dikali. Ruas kiri semua dikali, ruas kanan semua dikalinya. Hingga ini kalau udah dikali ini jadinya plus 2 bagi 2 kan udah habis ya. Seret jadinya X. Min 28 min 16. Bisa juga kayak gini ya. Jadi boleh kalian kayak pindah-pindah tempat gitu dengan cara kebalikannya. Bisa juga dengan cara langsung dikali kedua ruasnya ya dengan sesuatu. Nah, untuk yang kedua itu bentuknya adalah 2 min X sama dengan 8. Lihat hubungannya. 2 min X sama 8. 2 dikurang X. Nah, ini kalau kalian mau pindahin si 2-nya, karena kan kita nyari X ya. Jadi kan X-nya kan negatif tetap. Nah, 2-nya ya positif, pindah ruas jadi minus. Sehingga dapatnya min X sama dengan bukan min. 8 kurang 2 itu 6. Baru dapat X-nya sama dengan min 6 gitu ya. Boleh juga pakai cara yang ini, 2 min X sama dengan 8. Kalian apain ya, supaya setara itu pasti dikurang 2 ya, dikurang 2 kedua ruas. Jadi nanti yang ini 2 min X dikurang 2 sama dengan 8 kurang 2. 2-nya habis. Yang ini jadi 6, ini jadi min X. Baru dibagi ya, sama dengan atau dikalikan sama min 1. Dapatnya adalah X sama dengan 6. Itu. Kok yang ini X sama 6? Ini positif 6 ya, jadi min 6 ya. Oke, dan untuk yang ini itu juga siapa sih? Oke, untuk yang ini pun ya juga sama, tinggal kalian lihat hubungan antara si variabel sama si koefisiennya, min 2x sama dengan 8. Nah, mungkin ada yang masih salah ya ngitung kayak gini, jadi x sama dengan 8 tambah 2 mungkin ya. Nah, ini salah. Kenapa? Karena hubungan min 2 sama x-nya itu dia dikali ya, aslinya itu begini, min 2 kali x sama dengan 8. Nah, jadi tinggal kalian bagi dengan min 2 dua-duanya, boleh juga pindah ruas ya. Pindah ruasnya dengan cara dibagi gitu. Ini kan dikali, maka dia pindah ruasnya jadi dibagi. Dibagi min 2. Sehingga dapatnya min 4 ya. Mau pakai cara tadi juga bisa ya, yaitu min 2x sama dengan 8. Kalian bagi sama min 2 dua-duanya ya. Sehingga jadi min 2 per min 2. Dapatnya adalah min 2 bagi min 2 itu x. 8 bagi min 2 itu min 4 tuh ya, sama aja ya. Seperti itu ya. Jadi untuk bentuk yang kayak gini sebenarnya kalian bebas untuk mengkalikan, membagikan, menjumlahkan, mengurangkan kedua ruas ya. Gitu. Dan ada lagi sebenarnya satu bentuk lagi, yaitu kalau pangkat ya. Misalkan akar X sama dengan 4. Nah, ini kalau supaya jadi X doang, itu kalian tinggal pangkatkan ya. Pangkatkan dengan apa? Karena di akar X itu dia aslinya 2 nih kecilnya. Maka dengan pangkatinnya yaitu 2.
Sehingga nanti jadi akar X kuadratin ketemu 4 kuadrat. Baru akar X ketemu kuadrat tuh hilang. 4 kuadrat itu 16. Kayak gitu ya. Jadi jadi sebenarnya suatu persamaan itu bebas. Boleh kalian kalikan, boleh kalian bagikan, boleh kalian bagi, boleh kalian tambah kurang pangkat. Yang penting adalah setara kiri kanannya. Oke, seperti itu aja untuk pembahasan dari story yang udah Mimin buat. Kalau misalkan nanti ada yang bingung silahkan ditanyakan, dan maaf kalau ini tulisannya jelek ya, karena saya jarang membuat video dan suara saya jelek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.